Yang pertama ada analisis horizontal dilakukan dengan membandingkan komponen laporan keuangan antar daerah atau membandingkan laporan keuangan antar periode untuk melihat kenaikan ataupun penurunan pada setiap komponen. Analisis vertikal dilakukan dengan membandingkan antar komponen laporan keuangan pada suatu periode agar dapat mengetahui hubungan antar komponen di satu laporan keuangan yang sama. Yang kedua ada analisis perubahan akun, yaitu membandingkan akun-akun yang sama dalam laporan keuangan yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk mengetahui perubahan akun antar periode akuntansi. Contohnya, perbandingan antara pendapatan tahun 2019 dan 2020. Terus ada lagi perbandingan antara belanja tahun 2019 dan 2020. Yang ketiga ada analisis komponen laporan keuangan, yaitu membandingkan nilai suatu akun dengan nilai total kelompok akun dalam laporan keuangan yang sama. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi atau pengaruh suatu akun terhadap akun kelompoknya. Contohnya ada perbandingan antara belanja pegawai dengan belanja total tahun 2020 dan perbandingan antara pendapatan pajak dengan pendapatan total tahun 2020. Lalu ada analisis tren. Analisis tren dilakukan dengan membandingkan akun-akun yang sama pada laporan keuangan dengan periode akuntansi yang berbeda secara berurutan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui arah pergerakan atau kecenderungan suatu akun dari waktu ke waktu. Contohnya, perbandingan pendapatan tahun 2016 hingga 2020 dan perbandingan belanja tahun 2016 hingga 2020. Analisis sumber dana dan penggunaannya. Mengidentifikasi sumber dana pemerintah yang dinilai efektif dan potensial dalam mendukung program pemerintah. Tujuan dari analisis sumber dana yaitu mengetahui asal dana dan penggunaannya, mengukur kemampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya, mengetahui asal dana untuk mendapatkan aset, mengetahui asal dana untuk menutup defisit anggaran, mengetahui tujuan pemakaian surplus anggaran. Lalu sumber pendapatan daerah sendiri terdiri atas yang pertama ada pendapatan asli daerah atau PAD dan kedua ada dana perimbangan. Nah, pendapatan asli daerah sendiri didapat dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan dana perimbangan berasal dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Analisis ketaatan bertujuan untuk mengetahui apakah pemerintah telah memenuhi seluruh ketentuan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya. Analisis ketaatan hanya dapat dilakukan oleh orang ahli, misalnya auditor yang memberi opini atas laporan keuangan yang disajikan dan laporan dari hasil audit tersebut akan menunjukkan adanya kesalahan, penyimpangan, ataupun kelemahan. Parameter yang digunakan untuk menganalisis ketaatan, yang pertama ada pendapatan dan belanja diatur APBD, asas prealable, yaitu anggaran harus disahkan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan, asas universalitas, yaitu semua pengeluaran harus tercantum pada anggaran, asas spesialitas, yaitu tidak boleh terjadi pergeseran atas anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya untuk tujuan tertentu, asas periodisitas, yaitu laporan harus disusun secara berkala sesuai aturan. Asas bruto, yaitu tidak boleh dilakukan offsetting pendapatan dengan belanja. Anggaran belanja adalah plafon atau batas tertinggi. Pelaksanaan anggaran sesuai dengan pedoman pelaksanaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Silvi. Kemudian analisis rasio. Analisis rasio ini membandingkan akun-akun yang berbeda pada laporan keuangan yang sama.
Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat yang pertama, likuiditas, yaitu kemampuan entitas untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua adalah solvabilitas, yaitu kemampuan entitas untuk melunasi kewajiban jangka panjangnya. Dan yang terakhir adalah efisiensi, yaitu kemampuan entitas untuk melaksanakan kegiatannya dan mencapai tujuan secara efisien, serta biasanya dihitung dari varians, selisih anggaran atau standar biaya dengan realisasi biaya. Nah, kelebihan analisis rasio ini yang pertama, rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Yang kedua, rasio merupakan pengganti yang lebih sederhana dari info yang disajikan dalam laporan keuangan yang rinci dan rumit. Yang ketiga adalah standarisasi unit-unit pengukuran komponen keuangan pemerintah. Dan yang terakhir adalah lebih mudah untuk membandingkan kondisi keuangan antar pemerintah daerah atau melihat perkembangan pemerintah daerah secara periodik sehingga dapat melakukan prediksi di masa yang akan datang. Selain kelebihan, terdapat kelemahan dalam analisis rasio. Itu istilah rasio dan kaidah pengukurannya yang belum seragam, angka rasio hasil perhitungan dari perbandingan setiap pos akun pada laporan keuangan antar pemerintah daerah belum tentu dapat dibandingkan karena teknik perhitungan atau pemilihan metode atau prinsip akuntansi yang berbeda. Kemudian belum ada standar rasio untuk menilai baik atau buruknya suatu aktivitas, dan yang terakhir adalah validitas angka rasio dipengaruhi secara otomatis oleh validitas angka pada laporan keuangan dan kelemahan atau kendala inheren dari laporan tersebut, seperti historical cost, estimated value, dan kebebasan dalam penerapan ketentuan akuntansinya. Nah, analisis rasio terdiri atas 15 kategori. Yang pertama adalah financial sufficiency ratio, yang kedua financial dependency ratio, yang ketiga effectiveness ratio, yang keempat economic ratio, yang kelima spending suitability, yang keenam growth ratio, yang ketujuh debt service coverage ratio, yang kedelapan fiscal space, yang kesembilan tax ratio, yang 10 spending ratio, kemudian budget excess atau SILPA ratio, kemudian defisit ratio, primary balance ratio, debt to revenue ratio, dan idle fund ratio. Yang pertama adalah financial sufficiency ratio. Financial sufficiency ratio atau rasio kecukupan keuangan menggambarkan kecukupan keuangan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan keuangan daerah, seperti membiayai kegiatan, membayar pinjaman, dan kebutuhan lainnya. Yang kedua adalah financial dependency ratio. Financial dependency ratio disebut juga rasio ketergantungan keuangan. Rasio ketergantungan yang lebih rendah menunjukkan kemandirian keuangan pemerintahan daerah yang lebih baik. Terdapat rumusnya yaitu realisasi transfer ke daerah per bantuan pemerintah pusat atau provinsi plus pinjaman daerah atau biasa disebut dengan total pendapatan daerah. Selanjutnya ada effectiveness ratio. Rasio ini tuh digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah dari target atau potensi realnya. Rasio ini tuh digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Formulanya itu didapatkan dari perbandingan antara realisasi pendapatan asli daerah dengan target atau anggaran pendapatan asli daerah berdasarkan potensi realnya. Jika rasio efektivitasnya ini di bawah atau kurang dari 100%, maka dapat dikatakan efektivitas dan kemampuan keuangan itu tidak efektif. Sedangkan jika 100%, efektivitas dan kemampuan keuangannya itu efektif berimbang. Dan kalau dia lebih dari 100%, rasio efektivitasnya itu menunjukkan efektivitas dan kemampuan keuangannya itu adalah efektif. Kemudian selanjutnya, efisiensi rasio. Nah, efisiensi rasio ini juga merupakan rasio untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Formulanya itu didapatkan dari
perbandingan antara biaya perolehan atau pemungutan pendapatan asli daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah. Terdapat 5 kriteria efisiensi, dari yang tidak efisien sampai dengan sangat efisiensi. Nah, kalau dia tidak efisien itu, rasionya berada di rentang di atas 100%. Kalau kurang efisien, dia berada di rentang 90% sampai dengan 100%. Kemudian, kalau dia cukup efisien, itu dia berada di rentang antara 80% sampai dengan 90%. Sedangkan kalau efisien, dia itu berada di rentang 60% sampai dengan 80%. Dan jika dia sangat efisien, itu rasio efisiensinya berada di bawah 60%. Selanjutnya, ada economic ratio. Nah, economic ratio ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam perolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga terendah. Rasio ini didapatkan dari perbandingan antara target anggaran dan anggaran dana. Terdapat 5 kriteria juga dalam ekonomi rasio ini. Yang pertama itu sangat ekonomis. Jika rasio ekonomisnya itu lebih dari 100%, kemudian kriteria kedua itu ekonomis, jika dia berada di rentang 90% sampai dengan 100%, kemudian jika cukup ekonomis, dia berada di rentang 80% sampai dengan 90%, dan kurang ekonomis, dia berada di rentang 60% sampai dengan 80%, dan jika di bawah 60%, kriterianya itu tidak ekonomis. Selanjutnya, ada spending suitability ratio. Jadi, spending suitability ratio ini digunakan untuk mengukur keserasian realisasi belanja atau cara pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dana belanja. Misalnya, rasio total belanja tidak langsung terhadap total belanja langsung. Rasio keserasian ini yang lebih rendah menunjukkan bahwa anggaran belanja yang semakin banyak dialokasikan atau diprioritaskan untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan program pemerintah daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin baik kondisi kapasitas keuangan pemerintah daerah. Karena kondisi ideal adalah jika belanja langsung atau terutama yang bermanfaat langsung bagi publik lebih besar daripada belanja tidak langsung. Kemudian ada rasio pertumbuhan. Nah, rasio pertumbuhan ini menunjukkan pertumbuhan suatu pos atau account antar periode, misalnya pendapatan asli daerah, belanja, dan akun atau komponen lainnya. Formulanya itu didapatkan dari realisasi tahun berjalan dikurangi realisasi tahun sebelumnya dibagi realisasi tahun sebelumnya. Kemudian ada rasio untuk menunjukkan kemampuan daerah dalam melunasi pinjamannya atau yang disebut Debt Service Coverage Ratio yang disingkat DSCR. Nah, batasannya itu minimal 2,5. Artinya pemerintah daerah dianggap masih memiliki dana idle sebesar 1,5 setelah dikurangi pokok, pinjaman, bunga, dan biaya lainnya. DSCR ini didapatkan dari perbandingan antara PAD ditambah BD atau bagian daerah dari bagi hasil pajak atau bukan pajak ditambah DAU atau dana alokasi umum dikurangin dengan belanja wajib dibagi dengan total biaya pinjaman ditambah pokok utang dan biaya utang. Kemudian ada fiscal space atau ruang fiskal. Nah, ruang fiskal ini digunakan untuk mengukur ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran pemerintah daerah untuk dapat menyediakan sumber daya tertentu dalam rangka mencapai tujuannya tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangannya atau besarnya dana pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran yang bisa digunakan bebas oleh pemerintah daerah sesuai kebutuhannya. Nah, formulanya itu didapatkan dari total pendapatan daerah dikurangi pendapatan yang ditentukan penggunanya dikurangi belanja mengikat. Nah, pendapatan yang ditentukan penggunanya ini bisa diturunkan menjadi DAK, dana alokasi khusus, ditambah pendapatan hibah, ditambah dana darurat, dan dana penyesuaian atau otsus. Kemudian ada rasio pajak. Nah, rasio pajak ini digunakan untuk menunjukkan
kontribusi pajak daerah terhadap total pendapatan daerah atau PDRB, pendapatan domestik regional bruto. Jadi, tax ratio-nya didapatkan dari perbandingan antara pajak daerah serta pendapatan daerahnya. Kemudian, selanjutnya lanjut dari analisis rasio sebelumnya, yaitu spending ratio, di mana di spending ratio ini akan menghitung antara employee spending to total spending, yang kedua adalah capex spending to total spending, dan capex spending to total population. Yang ketiga adalah social spending to total spending, social spending to total population. Nah, spending ratio ini merupakan bagian dari rasio aktivitas, di mana bagaimana pemerintah daerah itu memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasional, belanja modal, dan belanja sosial secara optimal. Lanjut. Selanjutnya adalah budget excess atau silpa rasio dan defisit rasio. Budget excess silpa rasio adalah rasio silpa terhadap total belanja silpa, merupakan selisih realisasi penerimaan dengan pengeluaran anggaran pada tahun anggaran, yang menunjukkan dana anggaran yang terserap atau tertunda penggunaannya. Formulanya adalah rasio perbandingan antara silpa dibagi dengan total belanja. Selanjutnya adalah defisit rasio. Defisit rasio ini tentang rasio surplus atau defisit terhadap pendapatan daerah. Lanjut. Primary balance ratio atau keseimbangan primer. Keseimbangan primer merupakan selisih dari total pendapatan daerah dikurangi dengan belanja negara di luar pembayaran bunga. Jika total pendapatan daerah itu lebih besar dari belanja negara di luar pembayaran bunga utang, maka keseimbangan primer akan positif karena masih tersedia dana yang cukup untuk membayar bunga utang, begitu pun sebaliknya. Formulanya adalah primary balance ratio sama dengan pendapatan daerah dikurangi dengan belanja daerah setelah dikurangi dengan belanja bunga. Untuk debt to revenue ratio itu tentang perhitungan untuk mendapatkan pedoman penetapan APBD. Untuk idle fund ratio, dana transfer pemerintah pusat yang masih ada di lembaga perbankan dan belum digunakan oleh daerah. Lanjut. Alat analisis selanjutnya adalah analisis laporan realisasi anggaran dan analisis balance sheet, di mana dalam analisis RLA ini akan ada varian atau selisih antara anggaran dan realisasi pendapatan atau belanja mengenai penentuan kewajarannya, penyebab terjadinya, kemudian menguntungkan atau merugikan. Untuk analisis balance sheet itu akan dibahas tentang liquid, illiquid, atau bisa atau tidak bisa membayar utang jangka pendek atau saat jatuh tempo, dan over liquid, pertumbuhan aset lancar terutama kas jauh lebih besar daripada pertumbuhan aset-aset lainnya. Selanjutnya adalah analisis atas pengelolaan persediaan, aset tetap, dan aset lainnya. Lanjut. Untuk analisis LRA, komposisi pendapat. Formulanya itu terkait tentang komposisi pendapatan dengan dibagi dengan belanja, kemudian pertumbuhan pendapatan dibagi dengan belanja. Sedangkan untuk analisis balance sheet terkait analisis utang dan ekuitas itu akan membahas tentang solvable dan insolvable, mampu atau tidak mampu membayar semua utangnya. Yang kedua, analisis terhadap pengaruh kurs atas utang dengan mata uang asing. Yang ketiga, analisis atas leverage atau komposisi utang dan ekuitas dana terkait dengan pembiayaan eksternal dan internal. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, selanjutnya indikator kinerja keuangan daerah. Next. Pada dasarnya terdapat dua hal yang dapat dijadikan sebagai indikator kinerja keuangan daerah, yaitu yang pertama kinerja keuangan dan kedua anggaran kinerja. Kinerja anggaran ini
Kinerja anggaran ini merupakan instrumen yang dipakai oleh DPRD untuk mengevaluasi kinerja kepala daerah. Sedangkan yang anggaran kinerja ini merupakan instrumen yang dipakai oleh kepala daerah untuk mengevaluasi unit-unit kerja yang ada di bawah kendali daerah selaku manajer eksekutif. Nah, penggunaan indikator kinerja ini sangat penting untuk mengetahui apakah suatu program kerja telah dilaksanakan secara efisien dan efektif. Lanjut. Ini indikator yang sering digunakan dalam mengukur kinerja keuangan daerah itu yang pertama, analisis surplus dan defisit, analisis surplus atau defisit APBD. Nah, analisis ini digunakan untuk memantau kebijakan fiskal di pemerintahan daerah. Terdapat dua pendekatan ya, mungkin teman-teman sudah tahu cara menghitung surplus atau defisitnya itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 itu ya pendapatan dikurangi belanja daerah. Terus berdasarkan PMK 72 Tahun 2006 itu pendapatan daerah dikurangi belanja daerah ditambah silpa ditambah pencairan dana cadangan. Lanjut. Yang kedua yaitu derajat desentralisasi fiskal atau biasa disingkat DDF. DDF ini derajat desentralisasi fiskal yang tinggi mengindikasikan pemerintah daerah telah mampu meningkatkan PAD dibandingkan dengan pendapatan lain. Nah, DFD antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada umumnya ditunjukkan oleh variabel-variabel seperti yang pertama PAD terhadap total penerimaan daerah, yang kedua rasio BHPBP atau rasio bagi hasil pajak dan bukan pajak terhadap total penerimaan daerah. Yang ketiga, rasio SPD atau rasio sumbangan bantuan daerah terhadap total penerimaan daerah. Yang ketiga yaitu derajat otonomi fiskal atau biasa disingkat DOF. DOF ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi bagi sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Lanjut. Selanjutnya ini upaya fiskal atau posisi fiskal. Ini merupakan rasio antara penerimaan pajak dengan kapasitas membayar di suatu daerah. Nah, salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan membayar pajak masyarakat yaitu PDRB. Jika PDRB meningkat, maka kemampuan daerah dalam membayar pajak juga meningkat. Hal ini membuktikan bahwa administrasi penerimaan daerah dapat meningkatkan daya pajak. Yang kelima yaitu indeks kinerja pajak dan retribusi daerah. Ini digunakan untuk mengetahui jenis pajak atau retribusi daerah termasuk dalam kategori prima, potensial, berkembang, atau terbelakang. Selanjutnya yang keenam yaitu analisis rasio keuangan. Sebelumnya penggunaan analisis rasio keuangan ini terutama pada sektor publik terhadap APBD belum banyak dilakukan sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Namun dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntasiannya dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta. Nah, analisis rasio ini digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan membandingkan yang pertama hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan terjadi. Yang kedua yaitu rasio keuangan yang dimiliki suatu Pemda dengan Pemda lain yang potensi daerahnya relatif sama sehingga dapat dilihat bagaimana rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Next. Nah, ini tadi yang analisis rasio keuangan yang udah dijelasin di awal ya. Next.
Seperti yang pertama, rasio kecukupan keuangan. Ini menggambarkan kecukupan keuangan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan keuangan daerah, baik membiayai kegiatan, membayar pinjaman, dan kebutuhan lainnya. Next. Dan ini rasio kemandirian tadi udah dijelasin sama teman-teman di awal. Next, boleh. Oh ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi untuk rasio-rasio yang dijelaskan ini sudah dijelaskan tadi sama saudari Eni dan teman sebelumnya. Jadi mungkin sudah cukup jelas lah ya. Daripada diulang lagi ya Pak. Iya Mas. Baik. Bagaimana Pak? Saya mau nanya dulu nih. Kalian satu kelompok atau enggak sih? Begini Pak, itu tadi bagian rasio soalnya di awal kan emang jadi alat analisis, tapi sebenarnya itu juga digunakan sebagai indikator begitu Pak. Jadi ya mungkin ada salah paham tadi jadinya 2 kali buatnya. Iya. Iya, oke. Yang setelah rasio ada lagi atau materinya sudah selesai sampai ini? Sudah Pak, Insya Allah sudah selesai sampai rasio saja. Oke. Jadi mungkin mungkin saya tambahkan ya. Ini slide-nya banyak banget, sampai berapa? 60 slide kalian bikinnya. Oke. Jadi mungkin tadi bisa dibuat concise ya, lebih concise. Karena tadi ya itu jadi kelihatannya kayak nggak ada koordinasi ini antara yang presentasi di awal yang cewek-cewek dengan yang presentasi di akhir yang cowok-cowok ya. Jadi kayaknya ini barang yang sama tapi disampaikan oleh dua yang berbeda. Makanya tadi saya nanya ini satu kelompok atau beda kelompok gitu. Maksudnya mungkin untuk kedepannya yang pertama sebenarnya coba di awal dulu, slide dari awal, coba digeser di awal. Nah, oke, halaman keduanya apa, Mak? Benar. Nah, ini. Oke. Jadi sebenarnya untuk menghindari hal seperti ini dalam penyusunan presentasi yang memudahkan, yang pertama kalian bikin setelah judul siapa yang nyusun, yang kedua itu, yang ketiga itu adalah outline-nya. Jadi apa ya, kalau di paper itu semacam daftar isinya gitu. Jadi poin-poin yang disampaikan di dalam sebuah presentasi itu apa aja, itu misalkan judulnya ya, judulnya dari masing-masing presentasi, judul besar dari masing-masing presentasi itu ada gitu. Jadi biar nggak kelihatan nanti barangnya terjadi duplikasi yang sudah dijelaskan di atas kemudian disampaikan lagi di bawah. Makanya kemudian kalau tadi misalkan next slide-nya, coba next slide-nya, oke. Next. Selanjutnya. Nah, ini apa jenisnya? Analisis vertikal dan horizontal itu termasuk kategori apa? Bentuk-bentuk analisisnya gitu. Bentuk-bentuk analisisnya, terus kemudian nanti selanjutnya metode analisisnya atau apa. Jadi ide besarnya itu dibuat di dalam outline yang dibuka di awal, jadi kemudian terjadinya duplikasi seperti ini mungkin bisa dihindari. Jadi enggak, kalau ini saya melihatnya masing-masing membuat sendiri terus kemudian nggak ada yang mengagregasikannya gitu. Jadi atau mungkin ya hanya di gabung aja gitu, jadiin satu. Mungkin pembagiannya jadi artinya gini, materi itu nggak harus banyak.
saya mungkin melihat kalian bagaimana kemudian membagi ini ke dalam masing-masing porsi di masing-masing keanggotaan kelompok ini yang kemudian membuat harus ada yang disampaikan dari masing-masing anggota kelompok gitu kan. Nah, kayaknya kemudian nggak terkoordinir, materinya jadi tumpang tindih gitu lah, overlap dari masing-masing satu yang lain. Ini kan mungkin kalau misalkan memang harus semuanya harus menyampaikan, mungkin ya tetap aja harus ada dibaca secara menyeluruh dulu dari awal sampai ke bawah. Jadi enggak di atas sudah dijelaskan dengan materi yang sama, terus kemudian bahkan isinya mungkin sama, termasuk tadi kalau saya melihat ya kategori-kategorinya, narasinya sampai ke dengan porsi indikatornya mulai dari layak sampai dengan tidak layak atau sehat atau tidak sehat. Itu dijelaskan di tim cewek dan di tim cowok gitu. Tapi it's okay. Ya untuk evaluasi ke depannya supaya kalian lebih terstruktur lagi. Itu tadi saya arahannya. Yang pertama setelah judul kalian harus mempunyai ada outline-nya. Outline itu lebih ke menampilkan poin-poin besar apa yang akan kalian sampaikan di dalam presentasi. Sehingga kemudian bisa tergambar secara lebih helikopter view dari apa-apa yang akan disampaikan di subtema ini, terus kemudian subtema ini. Jadi biar lebih concise dan lebih terstruktur saja. Oke, terima kasih dari kelompok 3 tadi ya. Kelompok 3 ada yang mau kita masuk ke sesi diskusi, siapa yang mau tanya dan mungkin nanti akan dijawab oleh teman-teman di kelompok 3 dan nanti juga saya jika memang diperlukan nanti saya coba untuk menambahkan. Silakan. Baik, Pak. Silakan yang mau bertanya. Izin bertanya. Silakan Mbak Salma. Saya Salma Ulia Salsabila, nomor urut 26, izin bertanya. Jadi varians kan merupakan selisih antara anggaran dan realisasi pendapatan atau belanja. Jika realisasi belanjanya lebih sedikit dari yang dianggarkan, misalkan anggaran belanjanya itu 2,5 miliar, sementara realisasinya hanya 2 miliar. Apakah itu hal yang baik? Terima kasih. Terima kasih, Mbak Salma. Yang lain ada lagi yang mau bertanya? Saya Reza, urut 22. Izin bertanya kan ini tentang menganalisis laporan keuangan daerah ya. Dalam analisis laporan keuangan perusahaan atau BUMN yang pernah kita pelajari sebelum UTS, itu output yang dihasilkan kan berupa laporan keuangan recasted. Nah, kalau laporan keuangan daerah itu sendiri outputnya apa ya? Dan kira-kira kapan waktu yang tepat dalam menganalisis laporan keuangan daerah dan siapa yang menganalisisnya? Terima kasih. Jadi yang ditanyakan itu output, habis itu kapan waktu yang tepat sama apa lagi tadi? Siapa yang menganalisis? Ya. Minta waktu sebentar Pak untuk diskusi. Silakan.
Izin menjawab, Pak. Monggo, Mbak. Izin menjawab pertanyaan dari Salma tadi. Kalau misalnya anggaran belanjanya 2,5 M, tapi realisasi belanjanya 2 M, itu baik atau tidak gitu kan ya. Nah, itu menurut kelompok kami tidak baik karena hal tersebut itu mengindikasikan adanya kinerja Pemda yang kurang optimal. Kenapa gitu? Karena APBD itu kan dibuat udah berdasarkan sebelumnya tuh udah berdasarkan perencanaan yang matang gitu. Jadi udah diprioritaskan seberapa besar dana yang dibutuhkan untuk masing-masing belanja. Nah, kalau misalnya Pemda nggak bisa menyerap semua dana yang udah dia rencanakan itu, berarti kayak kemungkinan besarnya tuh ada program atau kegiatan yang tidak dilakukan gitu. Jadinya kerja mereka kurang optimal dan bisa aja nanti waktu anggaran berikutnya itu dana untuk Pemda tersebut itu dikurangin kayak gitu. Mungkin Bapak ada yang ditambahkan? Oke. Saya coba tambahkan ya sedikit mungkin. Jadi kalau tadi Mbak siapa? Mohon maaf yang tanya. Mbak Salma, Pak. Oke, Mbak Salma. Indikator dari efektif dan efisien atau tepat atau tidaknya di dalam hubungannya dalam konteksnya dengan anggaran itu yang dinilai aspeknya ada sekurang-kurangnya ada 2 kalau saya nggak salah nangkep ya. Yang pertama terkait dengan pemenuhan output dari yang direncanakan. Terus kemudian yang kedua pemenuhan terkait dengan outcome-nya. Nah, pemenuhan dari output dalam hal ini misalkan tadi anggarannya ternyata 26,5, tadi berapa anggaran contohnya? Ya oke lah, something lah ya, 25 miliar misalkan. Realisasinya kok cuma 20 miliar gitu loh. Itu baik atau enggak? Nah, kita perlu lihat lagi 20 miliar itu sasarannya seperti apa, realisasinya dari sasaran, deviasi dari sasarannya, sasaran rencananya ya dalam hal ini. Apakah dari 20 itu seluruh yang direncanakan itu sudah tereksekusi? Jika sudah tereksekusi berarti kan sebenarnya masalahnya outputnya semua terdeliver, artinya target semua terdeliver. Nah, yang 5 itu adalah bentuk dari efisiensi. Misalkan dari lelang yang kemudian dianggarkan, misalkan sebuah lelang dianggarkan 1 miliar, ternyata realisasinya setelah dilelang dapat 750 juta. Itu kan target dari spesifikasi yang ditargetkan itu terpenuhi outputnya, tetapi dari sisi biayanya dia bisa ditekan karena mekanisme lelang sehingga kemudian ada efisiensi biaya yang lebih rendah bila dibandingkan dengan penganggarannya. Nah, itu yang kemudian perlu dicermati untuk kemudian kita melihat bisa memastikan bahwa target 20 dan 20 target yang lebih rendah, realisasi yang lebih rendah daripada target dari sisi struktur biaya itu bisa dinyatakan baik atau buruk. Karena kalau kita bilang 25 tetapi realisasinya 20 dan ternyata ada 2 kegiatan yang direncanakan tidak diselesaikan atau satu kegiatan yang direncanakan tidak diselesaikan, ya kita nggak bisa bilang itu sebagai sesuatu yang baik gitu. Kalau misalkan 1 atau 2 kegiatan itu nilainya lebih dari 5 miliar, kan berarti sebenarnya terjadi inefisiensi di dalam proses realisasi belanja yang di luar yang dua kegiatan tadi gitu. Nah, itu yang kemudian kita perlu mencermati bersama, patokannya tidak boleh hanya berdasarkan dari realisasi belanja gitu. Makanya ada pengukuran outputnya, ada pengukuran outcome-nya. Kalau outcome lebih jauh lagi gitu, bahwa
bahwa bisa jadi kalau output itu produk, kalau outcome itu lebih ke apa ya, sasarannya gitu loh. Misalkan kita mengadakan pengadaan pengadaan bantuan sosial misalkan untuk bansos seperti itu ya. Nah, kalau outputnya mungkin pengadaan bantuan sosial berapa ratus atau berapa ribu paket sembako gitu, itu output. Tapi outcome-nya bahwa kemudian terjadi penurunan atau peningkatan angka daya beli masyarakat, peningkatan kondisi kesehatan masyarakat atau peningkatan daya beli masyarakat atau tingkat kesejahteraan masyarakat yang meningkat, yang terjaga, itu adalah outcome-nya gitu. Nah, itu yang juga menjadi ukuran, tapi yang lebih sophisticated lagi, yang lebih jauh lagi gitu. Tapi yang untuk standar awal, di tahap awal pengukuran terkait dengan output yang terdeliver dan biaya yang lebih rendah, itu yang kemudian kita bisa menjustifikasi bahwa dia itu lebih efektif atau lebih efisien atau lebih tepat atau tidak gitu. Jadi tidak hanya dulu di awal ketika awal-awal pengukuran kinerja untuk realisasi anggaran, itu patokannya seperti tadi yang disampaikan. Kalau dia lebih rendah berarti dia outputnya apa? Dia menjadi tidak efisien karena dari sisi perencanaannya dia nggak tepat. Gitu. Tapi kemudian dalam perjalanannya diukur lebih banyak diskusi dan sebagainya, karena bisa jadi tidak hanya berdasarkan dari sisi perencanaan, tapi juga didasarkan dari sisi realisasi output yang direncanakan itu sudah terdeliver semua atau tidak. Nah, makanya kemudian combine dari dua metode perhitungan itu yang kemudian kita bisa mengukur dari sisi ketepatan belanja itu sudah sesuai atau tidak. Jadi enggak harus dilihat dari sisi outputnya yang terdeliver sudah terpenuhi dan efektivitas biayanya yang lebih rendah dan output yang terdeliver seluruhnya itu menjadi indikator bahwa dia menjadi lebih efisien bila dibandingkan dengan yang hanya biaya saja atau dari sisi output saja. Mungkin itu Mbak tambahan dari saya. Yang selanjutnya tadi apa yang ditanyakan? Monggo dijawab dulu. Ya, untuk selanjutnya dari Mbak Reza tadi pertanyaannya, saya akan menjawab. Siapa tadi apa itu output dari analisis keuangan pemerintahan? Habis itu siapa yang melakukan dan kapan waktu yang terbaik untuk melakukan analisis tersebut. Jadi dari sepemahaman kami, dari yang dibaca dari bahan literaturnya untuk materi ini, jadi analisa laporan keuangan pemerintah itu terutama di Indonesia itu masih sangat jarang dilakukan. Akibatnya kan belum ada standar yang pasti bagaimana sebaiknya analisis keuangan ini dilakukan. Jadi dari pihak eksternal pun atau investor itu belum melihat analisis laporan keuangan pemerintah sebagai sesuatu yang penting. Cuman sebagai yield curve untuk investasi yang sejenis saja. Jadi kalau untuk outputnya sendiri seperti tadi, kalau yang untuk BUMN ataupun secara komersil kan ada recasting. Kita dari yang saya baca di bahan literatur ini belum ada recasting sih. Jadi output-outputnya hanya hasil-hasil analisis tadi sama rasio-rasio itu. Nah, untuk tujuannya dari analisis ini itu ada untuk akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi, sama evaluasi kinerja. Dari tujuan-tujuan ini kan kita udah kelihatan nih. Misalnya kayak evaluasi kinerja, kita udah kelihatan kalau yang melakukan analisis ini pastinya dari pihak internal. Secara tadi juga dari pihak eksternal pun belum terlalu penting begitu untuk melakukan analisis ini.
Jadi untuk analisis yang melakukan adalah pihak dari pemerintah itu. Habis itu kalau untuk waktunya sih Pak, kami belum begitu tahu ya Pak. Kapan waktu yang lebih tepat, mungkin Bapak lebih tahu dan bisa menambahkan Pak. Oke, saya mungkin menambahkan sedikit. Menambahkan. Jadi terkait dengan output tadi recasting memang sepanjang yang saya tahu belum ada gitu proses analisis karena konteks recasting sampai dengan ke forecasting dan penyusunan forecasting dan valuation itu kan memang di sektor corporate itu jamak digunakan karena memang ada demand di sana ya, kebutuhan untuk melakukan analisis untuk penilaian karena di sana ada konteks investasi dan rencana pendanaan dan investasi dari sebuah perusahaan. Nah, kalau di sektor publik yang lebih mempunyai kepentingan di sini memang kemudian ya internal dari pemerintah daerah itu pastilah mereka harus melakukan evaluasi untuk misalkan bagaimana kemudian mereka merencanakan kebutuhan pembiayaan, kebutuhan rencana penerimaan dan rencana belanja di tahun ke depan. Gitu. Jadi memang harus dilakukan. Tapi balik lagi bahwa sampai di level apa melakukannya itu subjek to masing-masing Pemda gitu. Karena memang kapasitas SDM yang berbeda dan beragam. Nah, dari sisi Pemda itu seperti itu. Jadi memang seharusnya pemerintah daerah itu melakukan hal-hal seperti ini. Mereka melihat konsep analisis vertikal dan horizontal yang membandingkan dengan belanja di periode sebelumnya, penerimaan sebelumnya, terus membandingkan prosentase dari masing-masing akun, terus rasio-rasionya, apakah mereka kemandiriannya sudah lebih baik, terus kemudian angka-angka terkait dengan efektivitasnya juga sudah dilihat, terus kemudian efisiensinya juga terjaga, hubungan antara pertumbuhan dan peningkatan penerimaan dan belanja juga dilihat. Jadi memang kemudian jika itu dilakukan, itu sebenarnya Pemda itu mempunyai modal yang cukup untuk membuat sebuah perencanaan keuangan yang baik. Gitu. Artinya nyambung dari yang tadi disampaikan sebenarnya ya ini butuhnya untuk internal mereka sendiri gitu. Yang melakukan juga seharusnya analis di internal pemerintah daerah sendiri, artinya untuk melihat long term horizonnya, apa-apa yang harus dievaluasi dari struktur penerimaan dan struktur belanja dalam ke depan sehingga membuat keuangan Pemda itu lebih sustain gitu. Nah, itu yang sebenarnya butuh dilakukan dan harus dilakukan, tapi balik lagi memang kemudian keterbatasan, terus kemudian awareness dari masing-masing pimpinan daerah itu kan berbeda. Ya memang ya itu lagi seperti di pusat kan memang political will-nya itu sangat-sangat berbeda. Sehingga kemudian ya melihat sisi analisis dari sisi urgensinya kenapa ini harus dilakukan juga berbeda. Tapi balik lagi memang kemudian kalau ini bisa dilakukan itu akan membuat sebuah laporan kondisi keuangan Pemda itu menjadi lebih strong gitu, lebih sustain dalam membuat sebuah evaluasi dan perencanaan anggaran gitu yang dalam jangka panjang ataupun periode tahunan. Nah, terus tadi yang ditanyakan apa ya? Apalagi tadi Mas saya kok lupa jadinya. Waktu yang tepat untuk melakukan analisis. Waktunya itu sebenarnya ya sebelum melakukan penyusunan anggaran. Kalau kita konteksnya,
Satu lagi yang melakukan seharusnya dari sisi Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan harusnya ya, karena memang mereka mempunyai concern bagaimana melihat pengalokasian dana alokasi transfer daerah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam bentuk macam-macam DAU, DAK, dana alokasi khusus dan sebagainya. Itu juga harus dilakukan gitu, harus dilihat gitu. Dan mereka seharusnya sejatinya harus melakukan, karena kalau nggak dilakukan juga bagaimana kemudian kita akan memberikan transfer daerah secara tepat dan berkeadilan dalam melakukan distribusi APBN ke daerah jika itu tidak dilakukan. Artinya memang kemudian setidaknya dari lagi dari Direktorat Perimbangan Keuangan di Kementerian Keuangan itu mengamanahkan supaya melihat ini, itu melihat proses analisis ini sehingga kemudian mereka bisa membuat keputusan yang lebih justifiable gitu, yang lebih tepat dan lebih lebih akurat dalam menghitung kalkulasi distribusi belanja, distribusi dari dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Walaupun memang kemudian justifikasinya akan lain-lain, tetapi dengan mendorong pemerintah daerah itu terus melakukan ini, ya sisi edukasi dan sisi pemantauannya itu tetap terjaga untuk membuat sebuah analisis yang lebih komprehensif atas laporan keuangan pemerintah daerah yang report yang dilaporkan ke Kementerian Keuangan dan Kemendagri seharusnya ya. Izin Pak. Iya. Jidan mau masuk Pak, butuh di accept. Oke. Nah, terus kemudian dari sisi waktu itu ya sebenarnya di dalam ketika kita sebelum periode perencanaan anggaran seharusnya dari tim penyusun itu sudah mempunyai data-data ini gitu loh. Artinya angka realisasi itu sudah di tangan, tetapi rasio-rasio terkait dengan realisasi di periode sebelumnya dan perbandingannya itu seharusnya ketika awal penyusunan anggaran itu sudah didapatkan untuk evaluasinya. Jadi memang kemudian kalau masalah waktu saya melihatnya sekurang-kurangnya ketika sebelum dilakukan penyusunan anggaran itu dari pihak penyusun sudah mempunyai data-data ini gitu loh. Apakah penyusunan data terkait dengan transfer daerah atau penyusunan data terkait dengan RAPBD, APBD. Nah, itu yang sekurang-kurangnya sudah ada, sudah dimiliki dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan di situ. Kalau dari waktu sih saya concern-nya lebih di situ ya. Tapi bisa jadi konteksnya juga lebih luas, tidak hanya sebatas itu ya. Tapi yang sekurang-kurangnya menurut saya itu sih. Begitu. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Atau ada yang mau ditanyakan lagi ke kelompok 3, silakan. Oke, kalau sudah nggak ada yang ditanyakan, boleh ditutup share screen-nya. Nah, saya coba melihat dari spreadsheet-nya ya.
ALK Pemda. Ini sebenarnya dengan membaca ini sebenarnya tahapannya dari sebelah kanan ya. Awalnya dari slide paling kanan dulu ya, masternya. Karena master maksudnya gini. Excel ini, file ini lebih memudahkan kalian di dalam menyusun dan menganalisis dan rasio-rasio yang sudah ada, yang sudah disampaikan di dalam presentasi tadi, terus kemudian diterjemahkan di dalam file Excel-nya. Jadi lebih memudahkan kalian untuk mempelajari terkait dengan materi di bab ini, di pertemuan hari ini ya. Kalau kita lihat, sebenarnya di sini yang disampaikan adalah startingnya dari laporan Pemda tahun 2016, gitu, dari 2000 Kota Tangerang Selatan, 2015-2016 dan Kota Tangerang di 2016. Nah, di sini didapatkan data-datanya. Nah, setelah di-input datanya kan di sini kemudian kita bisa lihat sama-sama ada formulasi dan angka-angka yang dilihat gitu, yang didapatkan di awal, terus kemudian kita bawa ke vertikal dan horizontal analisisnya. Ini kalau vertikal ini kan sama kayak analisis yang di ALK ya, kita antar tahun dengan membandingkan antara tahun yang sebelumnya dan tahun sesudahnya. Ini bisa kalian gampang lah, ini bisa dipahami. Terus kemudian dilihat analisisnya. Nah, sebenarnya nanti yang dibutuhkan adalah ini, narasinya. Yang lebih diperkuat adalah narasinya. Karena kalau angka-angka tinggal ditambah, dikurang, dibagi, dan dikali itu sebenarnya sudah dapat kalau kalian hafal formulanya. Tapi narasinya ini yang menjadi penting gitu, karena bagaimana kemudian kita bisa melihat ini lebih berkualitas atau tidak dari narasinya yang diungkapkan di dalam narasinya nanti kalian. Jadi kalian setelah kalian melihat ini, membedahnya tidak hanya berdasarkan dari kenaikannya, terus kemudian antar daerahnya, terus lihat dari PAD dan dana perimbangannya gitu. Jadi kemudian kenapa kemudian Tangsel itu dibilang lebih berkualitas daripada Tangerang gitu loh. Karena rasio ketergantungannya. Nah, ketergantungannya dilihat dari sisi PAD-nya gitu, karena PAD-nya porsinya lebih besar dibandingkan dengan persentasenya ya, karena persentasenya dari dana perimbangan. Nah, itu yang kemudian perlu analisis yang lebih mendalam yang harus kalian lakukan untuk menilai sebuah laporan keuangan atau kondisi keuangan dari Pemda yang erat kadang itu berhubungan dengan komponen-komponen yang tidak yang lebih ke sektor private, sektor publik dan mungkin kita tidak terbiasa untuk menerjemahkannya ya gitu. Tapi balik lagi, bagaimana kemudian kita melihat analisisnya dari sisi PAD dan dana perimbangan. Kalau yang ini horizontal vertikalnya
key point dari masing-masing analisis itu yang kemudian perlu kita narasikan di dalam penjelasannya yang ketika nanti kalian diminta untuk membuat narasi di dalam ujian. Karena saya yakin sih ini minimal ada satu soal yang terkait dengan analisis keuangan di pemerintah daerah dan pasti di esai, dan nanti kalian diminta untuk membuat apa ya, narasinya secara lebih utuh gitu, lebih komprehensif. Nah, ini melihat perbandingan dari akun-akun dalam laporan keuangan yang berbeda periode untuk dengan tujuan untuk mengetahui apakah perubahan akun antar periode akuntansi. Jadi ini dilihat belanja langsung dan belanja tidak langsung, kenaikannya berapa, terus kemudian dilihat kualitas APBD-nya. Artinya bisa jadi karena belanja dari masing-masing asesmen mempunyai indikator yang berbeda. Jadi memang kemudian kalau kita melihat dari belanja langsung, kalau dilihat dari belanja langsungnya lebih tinggi, berarti dia kualitas APBD-nya lebih bagus daripada nakal. Tadi kalau dilihat dari horizontal vertikalnya, kita bisa melihat dari sisi porsi PAD dan dari sisi dana transfer daerahnya. Itu yang penilaian bagus atau tidaknya itu tergantung dari indikator-indikatornya yang ada di masing-masing rasionya ya, di rasio keuangan, di masing-masing rasio. Nah, ini kalau kita melihat dari laporan keuangannya tadi, belanja tidak langsung, porsi belanja langsung ke belanjanya dan porsi belanja modalnya ke belanjanya, dilihat komponen persentasenya bila dibandingkan dengan dua buah entitas yang berbeda, dilihat seperti itu, kemudian diperbandingkan indikatornya. Belanja modal ke belanja langsung, kualitas belanja langsung Tangsel lebih baik karena sebagian besar belanja modal nilainya lebih besar dibandingkan dengan belanja barang dan jasa atau belanja penunjang lainnya. Analisis tren, nanti kalian lihat ini trennya membandingkan akun-akun yang sama secara keseluruhan, pergerakannya itu nanti meningkat atau menurun dilihat. Analisis sumber daya dan penggunaannya tadi sudah dijelaskan, tinggal bagaimana kemudian nanti ditransformasikan di dalam angka-angka yang ada di data laporan keuangan dari entitas yang kalian nilai, yang kalian evaluasi. Masuk ke rasio-rasionya, tinggal nanti ya aset lancar, utang lancar, aset tetap, utang total aset, total utang, nanti dilihat solvability-nya dan ya sebenarnya rasionya nggak jauh beda ya dengan di laporan keuangan yang untuk sektor private ya, di corporate gitu. Jadi tinggal kemudian narasi di laporan keuangannya saja yang harus disesuaikan. Sehingga kemudian kalau kita sudah mengerti karakternya dari masing-masing akun dan persamaannya di dalam sektor privat, di dalam corporate, maka itu lebih mudah kita melihatnya. Semacam kayak tadi, ini yang rasio PAD, melihat tingkat kemandiriannya, dilihat. Nah, kalau kemandirian kan berarti, kalau gampangannya mandiri itu berarti menggunakan kapasitas sendiri. Berarti kapasitas sendiri diukur dari PAD-nya. Nah, PAD kemudian dilihat diperbandingkan dengan apa gitu, dibandingkan dengan komponen-komponen yang tidak membuat kita tidak bergantung gitu. Pendapatan dari bantuan dari pusat itu kan menunjukkan kita masih bergantung,
atau total pendapatan daerah yang di mana di situ total merupakan komponennya terdiri dari belanja dari penerimaan PAD dan bantuan dari pemerintah pusat. Nah, itu yang dalam bentuk transfer daerah. Nah, itu yang konsep-konsep seperti itu yang kalian bisa untuk ditelaah. Rasio ketergantungan relatively sama, terus efektivitas, rasio efektivitas dilihat dari target realisasi PAD dibandingkan dengan target PAD berdasarkan dari potensi real dia daerahnya. Jadi kalau efektivitas itu lebih melihat dari sisi internal ya, kapasitas internal kan ini untuk mengukur kemampuan merealisasikan PAD, karena memang yang diukur realisasi PAD berarti ya yang dilihat targetnya dibagi realisasinya dibandingkan dengan targetnya. Ini tinggal nanti dilihat kriterianya mulai dari efisien dan tidak efisien sampai dengan biaya yang dikeluarkan dan realisasi yang didapatkan. Nah, kalau biayanya lebih besar daripada realisasinya berarti sangat tidak efisien. Sederhananya seperti itu. Nah, yang harus kalian camkan memang kemudian kalau saya melihatnya lebih di sisi tadi sih, di sini, di sisi data masternya memahami kalian bisa memahami komponen-komponen di neraca Pemda, terus kemudian laporan realisasi anggaran Pemda, itu yang menjadi hal utama yang harus kalian cermati gitu ya, sebelum kalian bisa memasukkan di dalam komponen-komponen komponen-komponen yang ada di laporan keuangan, baik itu laporan keuangan Pemda, neraca Pemda ataupun dari laporan realisasi anggaran Pemda. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Materinya sudah semua kalau nggak salah. Atau ada yang mau ditanyakan terkait dengan rasio-rasio ini? Dan ini spreadsheet-nya tadi sudah saya kirim dan sudah di WA juga sudah ada. Maksudnya nanti di multiple choice dan di narasi uraian. Selain perhitungan juga jangan lupa untuk yang uraian ya Esa ya, untuk jangan lupa untuk nanti kemudian dinarasikan pendapatnya berdasarkan dari hasil-hasil penilaian dari rasio-rasio ini. Oke. Ada yang mau didiskusikan? Saya sih rencananya mau ngasih kuis. Kalian mau kuisnya sekarang atau kuisnya minggu depan? Kan sama aja sebenarnya karena konteksnya kan kalian sama-sama buka buku gitu loh kan. Ini kan lebih ya agak buat latihan kalian sih sebenarnya, bukan harus kalau dibilang kuis kan agak ya sebenarnya latihan kalian sih, untuk latihan kalian. Cuma memang nanti disubmit hari ini. Gimana? Mau sekarang atau minggu depan? Minggu depan sih saya melihat ya gimana? Minggu depan aja, Pak. Minggu depan aja. Enggak sih aku. Nah, gimana? Ya, sama izin nanya, Pak. Yang buat forecast kimia farma, itu kan kimia farma ada gabung sama perusahaan lain. Nah, sales-nya meningkat gitu, Pak. Terus untuk ngitung forecast sales, untuk ngitung growth buat forecast sales-nya, kita pakai yang pas sudah digabung untuk 2018-nya atau yang sebelumnya? Soalnya bedanya lumayan 1 triliun atau 900 miliar mungkin. Ini gabungannya mulai kapan? Di LK 2019, jadi kayak ada sales 2018 yang sebelum digabung sama sesudah. Oh gitu. Ya. Dan sampai dengan yang 2020 juga
Belum keluar ya? Iya, belum Februari harusnya. Yang 2019, tapi dia yang tahun-tahun sebelumnya dia digabung atau terpisah? 2017 itu kan belum ada gabung, jadi masih murni. 2018 di LK pertamanya, di LK-nya itu ada gabung? Belum gabung. Tapi pas di 2019 itu ada kayak penyesuaian yang udah gabung sama belum. Tapi di 2019-nya, di sales 2019 itu udah gabung. Terus tapi nanti bisa di breakdown nggak? Yang untuk gabung, sebelum gabung sudah gabung untuk angka salesnya? Di 2019-nya berarti, Pak? Maksudnya gini, yang di 2019 itu kan gabungan tuh. Iya, konsolidasinya. Iya, maksudnya kalau kita mau melihat dari event dari data historisnya kan, cuman menjadi susah karena ini hubungannya ke komponen di bawahnya ya, karena forecastingnya ya. Karena yang digabung nggak cuma sales aja, di bawah sebenarnya komponen biayanya itu sudah digabung gitu kan. Benar. Dan kalian nggak bisa membedah, kalau oke lah kalau salesnya dipecah, tapi di komponen biaya yang bawahnya kan tidak bisa ter-breakdown, kalian nggak bisa memecahnya gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau menurut saya pakai 2019 yang sudah digabung saja. Karena kan ini untuk kedepannya kan nanti kemudian pasti semuanya startingnya dari 2019 kan pasti kedepannya dia akan digabung terus itu. Oh baik Pak. Berarti di 2018-nya juga kita pakai yang gabung Pak? Digabung aja. Ada tapi yang datanya untuk digabung ya? Ada. Oke, pakai gabungan aja. Jadi itu nanti hasilnya sedikit naik gitu ya, growth-nya? Iya, nggak apa-apa. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Oke, kalau gitu untuk kuisnya sebenarnya lebih ke analisis sampai dengan valuasi sih, tapi lebih uraian esai. Jadi sampai valuasi dan sebagainya. Jadi forecasting sampai dengan ya yang itulah yang di luar konteks yang untuk akuntansi sektor publik lah. Jadi ya sebenarnya buat latihan kalian, persiapan untuk ujian saja gitu. Jadi tapi ya terserah. Kalau saya sih mikirnya minggu depan itu pertemuan terakhir masalahnya ya. Minggu depan itu pertemuan terakhir. Ya udah minggu depan nggak apa-apa. Kan nanti kuis kan bisa setelah diskusi, setelah materi obligasi daerah, saya sih pengennya membahas terkait dengan yang tugas kemarin cost of capital, terus nanti kemudian kalian kuis. Itu aja ya minggu depan ya strukturnya ya. Atau ada other opinion dari yang lain? Minggu depan soalnya pertemuan terakhir. Oke, kalau tidak ada, oh iya sudah difoto belum Mas? Belum Pak, sebentar saya foto. Oke. Oke, dikirim ya Mas ya ke Siap. Kalau sudah tidak ada, berarti untuk pertemuan minggu ini, pertemuan hari ini saya tutup. Terima kasih semua. Ya, gimana Mbak? Siapa nih? Jadi kuisnya sampai WACC ya Pak? Atau semuanya? Enggak, yang sebelum itu aja. Sebelum keuangan daerah.
Kalau keuangan daerah sebenarnya relatively tidak begitu kompleks sebenarnya kalau menurut saya. Jadi tinggal kalian ini kan kalau di laporan keuangan pemerintah daerah yang konteksnya yang akuntansi keuangan daerah, analis laporan keuangan Pemda ini kan masih sangat sederhana ya, tinggal kalian membaca laporan keuangannya, membuat rasionya dan menginterpretasikannya. Kalau misalkan diminta untuk menganalisis. Nah, interpretasinya kan sudah ada di dalam spreadsheet Excel tadi. Jadi tinggal bagaimana kemudian kalian menerjemahkan penjelasan dari hasil rasio-rasio itu dan dari sumber soalnya. Gitu. Soalnya apa? Kalian implementasikan rasionya, terus membuat analisisnya berdasarkan template dari narasi yang ada di spreadsheet Excel itu. Jadi nggak begitu susah kalau menurut saya bila dibandingkan dengan yang cost of capital dan sebagainya dan sampai valuasi dan sebagainya. Gitu ya. Jadi menurut saya sih kalian bisa paham lah kalau itu. Ada lagi kah? Pak, terima kasih. Oke. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri. Atau kalian mau ngobrol atau tanya sesuatu di luar mata kuliah, yang mungkin di luar mata pelajaran ALK yang mungkin saya bisa jawab, nggak apa-apa. Tapi kalau ada sesuatu yang pengen ditanyakan, ya mungkin terkait dengan kuliah dan sebagainya atau penempatan dan sebagainya ya, atau ya di luar topik mata kuliah lah, karena kan dari mata kuliah ini kan saya pikir udah enough, sudah isunya sudah clear lah, tinggal mumpung masih ada waktu. Kalau nggak ada, saya cukupkan kelasnya. Terima kasih presentasinya dari kelompok 3. Oh ya, Mas Samuel nanti minta tolong hasil presentasinya dikirim email ke saya ya. Oh siap Pak. Baik. Dari kelompok kemarin dan kelompok hari ini. Pak, untuk pengumpulan PowerPoint-nya udah di Google Drive Pak. Oh, sudah Oke, dijadiin satu di situ ya. Iya Pak. Oke. Baik, termasuk yang hari ini ya, Mbak. Ini berarti videonya dalam bentuk video atau dalam bentuk link YouTube aja, Pak? Yang mana? Yang untuk ini? Ya. Enggak, saya PPT-nya saja. Oh, siap. Baik, siap, Pak. PPT-nya saja. Oke, kalau enggak ada, terima kasih semuanya. Saya cukupkan kelas siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Tetap jaga kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Izin saya end meeting-nya semua.